Iyo, kembali lagi di Fans Bola Uncensored, di mana kita bisa membahas bola sebebas-bebasnya dan raw tanpa edit. Oke teman-teman, sekarang di sini selain Premier League kemarin dan juga kita sempat bahas La Liga yang mulai bersamaan. Saat ini saya akan membahas mengenai Serie A. Dan seri ini nanti akan dimulai pada tanggal 23 Agustus 2025 dengan partai pembukanya adalah Genoa lawan Lecce. Lalu juga ada Sassuolo lawan Napoli jam 23.30 waktu Indonesia Barat. Dan uh, saya di sini akan mengambil satu apa ya bisa dibilang analisis dari Opta mengenai prediksi siapa yang akan menjuari Serie A musim ini. Kalian boleh setuju? Boleh enggak? Dan lihat aja bagaimana prediksinya. Nah, untuk Serie A sendiri sebenarnya prediksi dari saya ini akan ketat ya, salah satu liga paling ketat selain Liga Inggris. Kenapa? Karena probabilitas juara dari setiap timnya ini memang cukup sengit dibandingkan dengan La Liga yang memang terpusat ke dua tim seperti Real Madrid ataupun Barcelona. Nah, untuk Serie A ini tersendiri memang berdasarkan dari Opta sendiri sudah merilis nih. Kalian bisa cek sendiri di websitenya theanalyst.com. Itu akan ada beberapa prediksi, itu ada dari Premier League, dari La Liga dan liga-liga top Eropa lainnya dan selalu berubah tiap minggunya. Dan ini sebelum dimulai dan ini per tanggal 21 Agustus, last updated 15 jam yang lalu. Karena Serie A ini terkenal dari Magnificent Seven-nya, ini saya akan membahas dari siapa yang akan finish di posisi 7 berdasarkan Opta. Yang akan finish di posisi 7 berdasarkan Opta di sini adalah Lazio dengan perolehan expected poinnya adalah sekitar 61,54 poin dan peluang juaranya hanya sekitar 4,66%. Memang kalau ingin kita bahas lebih mendalam soal Lazio ini untuk musim ini agak berat, agak sulit. Mengapa? Karena Lazio ini kena embargo transfer. Nggak banyak yang tahu karena memang bukan klub besar, tidak seramai saat Chelsea kena embargo transfer. Namun tentunya ini menyulitkan bagi Lazio ya. Kenapa? Karena tidak dapat melakukan aktivitas transfer. So far, aktivitas transfer yang dilakukan Lazio ini hanya mempermanenkan pemain pinjaman yang ada di musim lalu. Seperti ada Nuno Alvarez, lalu juga ada Nicolo Rovella, lalu juga ada Luca Pellegrini, Sam Gigot, dan Visayo Dele Basiro. Dan untuk Lazio sendiri, untuk musim ini kembali ditangani oleh Maurizio Sarri. Dan sebelumnya kan oleh Marco Baroni, Maurizio Sarri ini kembali melatih Lazio musim ini. Sebelumnya memang Sarri ini kayak, ogah dah gua mau ngelatih Lazio. Cuman pihak dari Presiden Lazio, khususnya Claudio Lotito, kalau nggak salah Claudio Lotito, dia mengatakan ke Maurizio Sarri bahwa kayak udah lu tenang aja, nanti ini masalah finansial, masalah embargo transfer bakal segera selesai dan ia menjanjikan bahwa nanti pada Januari 2026 Lazio dapat kembali melakukan aktivitas transfer untuk memperkuat skuadnya. Dan memang kalau dilihat skuad dari Lazio ini sama dengan musim lalu, tidak ada yang berubah so far. Paling hanya ada beberapa pemain yang cabut seperti Lom Shona yang pindah ke Burnley dan juga Nicolo Casale yang pindah ke Bolonya. So far skuadnya masih sama, dari penjaga gawang kemungkinan masih akan mengandalkan Ivan Provedel ataupun kiper muda yang akhir-akhir musim sempat digunakan itu Christos Mandas. Di posisi bertahan masih ada Mario Gila dan juga siapa ya? Alessio Romagnoli mungkin, back senior yang sempat lahir atau besar di Roma, sempat menjadi kapten di AC Milan sampai akhirnya sekarang di Lazio. Nah, back yang baru dia permanenkan oleh Arsenal, Nuno Tavares. Dan juga untuk lini tengahnya ada Nicolo Rovella, salah satu gelandang berbakat Italia. Kalau teman-teman yang main Master League ataupun FM tahu ya Nicolo Rovella ini potensialnya cukup tinggi. Dan di real life juga dia salah satu pemain tengah dengan statistik yang lumayan ya kalau saya lihat. Lalu juga ada Matteo Guendouzi. Dan tentunya untuk di lini serang masih mengandalkan Il Capitano, Mattia Zaccagni.
dan juga ada Tiani Noslin cukup bagus juga tahun lalu mainnya dan sang juru gedor Tati Castellanos. Agak berat sebenarnya kalau kita bahas cukup realistis. Saya cukup setuju dengan bisa dibilang prediksi dari Opta. Kenapa? Karena memang berat bagi Lazio. Skuadnya memang cukup padu dan musim lalu pun finish di posisi keberapa ya? Ketujuh kalau nggak salah. Posisi yang sama ya. Musim lalu aja dengan skuad yang ini dapat finish ke posisi 7. Ya bukan tidak mungkin musim musim ini musim lalu finish di posisi 7 dan tidak mungkin musim ini bisa kembali mengulangi prestasi tersebut. Langsung kita lanjut ke posisi 6. Sedikit mengejutkan karena memang mungkin banyak fansnya di Indonesia, tapi mohon bersabar ini karena hanya data saja. Dari posisi 6 menurut Opta yang akan finish di posisi 6 adalah AC Milan. AC Milan ini diprediksi akan memperoleh poin sebesar 64,34 dengan peluang juaranya hanya 7,14%. Damn, rendah banget, Bro. Kalau dilihat memang AC Milan musim ini cukup aktif di bursa transfer maupun ya bursa transfer ya di musim panas ini. Tahulah kalian mereka mendatangkan cukup banyak pemain seperti ada Luka Modric, lalu juga Ardan Jasari dari klub De Brugge, Samuel Ricci dari Torino, Conny De Winter baru saja join dari Genoa 20 juta euro, Pervis Estupiñán dari Brighton dan juga Zachary Atekame dari Young Boys. Sisanya ya ada berapa nih? Ada Pietro Terracciano dari Fiorentina. Namun, meskipun memperkokoh atau memperbanyak skuad yang ada, Milan juga kehilangan beberapa pemain kunci, di antaranya adalah Tiani Reinders yang pindah ke Man City, lalu juga ada Malik Thiaw yang baru-baru saja pindah ke Newcastle United, serta sang kapten Theo Hernandez pindah ke Al Hilal. Sisanya ya ada Kalulu, Emerson Royal, dan beberapa pemain lain yang memang memutuskan untuk hengkang. Namun so far, menurut saya pemain yang emang krusial pindah di AC Milan pada musim panas ini ada Tiani Reinders, Malik Thiaw dan Theo Hernandez. Dan untuk pelatihnya, pelatih kesayangan kita semua, Massimiliano Allegri kembali lagi ke AC Milan setelah lama nganggur dan juga melatih Juventus kurang lebih berapa ya? Hampir 10 tahun, enggak 10 tahun lah, pokoknya hampir di era 2011-an lah Massimiliano Allegri ini melatih Juventus. Banyak yang meremehkan, banyak juga yang bilang kayak Massimiliano Allegri ini mainnya boring gini gini gini. Ya, bro, masih mau lagi gitu-gitu juga 6 Serie A dan 5 Coppa Italia ya. Namun balik lagi ke percakapan skuad Milan ini bisa dibilang masih rebuilding lah ya setelah ditinggal beberapa pemain kunci kembali mendatangkan pemain baru, mendatangkan wonderkid Luka Modric dan juga pemain bergelandang bertahan potensial dari Italia yaitu Samuel Ricci. Tentunya masih kita lihat terjadi perubahan formasi dan taktikal dari AC Milan musim ini. Dan waktu Copa America kemarin menang 2-0 lawan Bari dan memang AC Milan ini kemungkinan besar musim depan akan menggunakan formasi 3 back, tidak seperti sebelumnya menggunakan formasi 4 back. Tentunya patut kita tunggu seperti apa nantinya AC Milan akan bermain di Serie A. Terlebih nanti di partai pembuka ini hanya akan menghadapi hanya lagi tidaklah menghadapi Cremonense yang secara kualitas di atas kertas ini di bawah AC Milan. AC Milan harusnya dapat mengatasi Cremonense dengan cukup mudah ya. Dan dari saya pribadi, AC Milan ini seharusnya enggak lah. Harusnya bisa lah dengan skuad yang ada di sini, dengan pelatih yang emang punya pengalaman tinggi di Serie A, harusnya bisa untuk finish di zona Eropa. Lagian kan katanya AC Milan ini DNA Eropanya kuat ya di Italia ini dan seharusnya bisa untuk finish di posisi zona Eropa ataupun Liga Champions 4 besar lah. Meskipun fase rebuilding dan saya juga cukup mengakui dari apa ya bisa dibilang dari Opta agak sulit untuk bisa meraih Scudetto musim ini tapi seenggaknya untuk finish di zona champion ini harusnya bisa. Uh, nah sekian mungkin untuk AC Milan. Saya banyak berharap dari AC Milan kalau misalnya bisa kembali juara, syukur-syukur. Cuman harapan saya sih seenggaknya AC Milan kembali masuk ke zona Liga Champion. Tidak seperti musim lalu. Musim lalu kan finish peringkat berapa ya? 8 kalau nggak salah. Kalau bisa finish lebih baik musim ini. Begitulah dari AC Milan
Dan yang mungkin mengejutkan lagi dari Opta, lagi-lagi sepertinya Opta nih cukup apa ya, cukup mengejutkan untuk prediksi seri musim ini. Untuk di finish di peringkat 5 ada Juventus, tim yang sempat merajai Italia di era 2011-an ini diprediksi akan hanya finish di posisi kelima, sedangkan musim lalu dengan Igor Tudornya yang mengambil alih Thiago Motta sempat atau bisa finish di posisi keempat. Ini sepertinya sedikit agak disrespect menurut saya. Kenapa? Soalnya Liverpool lagi Juventus ini sudah mempermanenkan beberapa pemain seperti Conceição, Nico Gonzalez, Lloyd Kelly, Di Gregorio, Pierre Kalulu sudah dibayar lunas musim ini dan mendatangkan dua pemain yang memang menurut saya cukup masuk dalam skema. Yang pertama adalah Joao Mario dari Porto dan juga Jonathan David dari Lille secara gratis. So far musim ini menghabiskan 118,5 juta euro. Namun untuk pemain Grace atau pemain barunya sekitar 12,6 juta euro saja karena Jonathan David gratis dari Lille. Dan melepas beberapa pemain dan ada satu pemain yang sebenarnya saya agak kaget dilepas. Selain Rovella yang udah permanen ke Lazio, Alberto Costa ke Porto mungkin salah satu apa ya barter transfer lah dengan Joao Mario. Lalu juga ada Fagioli ke Fiorentina dipermanenkan juga. Dan ini yang membuat saya kaget adalah Samuel Mbangula yang memang saat musim lalu di awal musim tampil cukup meyakinkan di bawah Thiago Motta, namun dijual secara permanen oleh Juventus ke Werder Bremen. Lalu juga Timothée Weah yang dipinjamkan ke Marseille. Kayaknya ada opsi beli juga ya, cuman saya lupa belum ngecek. Namun lagi-lagi menurut saya Juventus harusnya bisa berbuat lebih lah. Musim lalu aja terseok-seok dengan Thiago Motta dan diambil alih oleh Igor Tudor di tengah musim bisa finish di posisi 4, bisa kembali bermain di Liga Champions. Dengan skuad yang ada saat ini seharusnya Liverpool lagi Juventus bisa kembali ataupun finish di posisi 4 besar. Dan bukan tidak mungkin dapat bersaing untuk memperebutkan gelar juara Serie A. Peluangnya sangat terbuka. Mengapa? Karena menurut saya Serie A ini cukup agak sulit ditebak dibandingkan Liga Inggris ataupun La Liga yang cukup predictable ya. Karena skuad Juventus nih bisa dibilang cukup mewah dan cukup bagus untuk level Serie A. Kayak untuk kiper di Gregorio sudah pasti mengisi pos utama. Lalu juga untuk back tengah cukup kokoh juga ada Bremer, ada Federico Gatti. Lalu juga untuk pemain yang mungkin menjadi andalan utama ataupun menjadi cukup mewah di Liverpool ya lini depannya ada Dusan Vlahovic dan juga Kenan Yildiz pemain muda potensial dari Turki. Saya sangat berharap juga Juventus dapat menampilkan performa yang cukup baik musim ini. Mengapa? Karena Igor Tudor ini dapat membuktikan lah kayak nih gue bisa melatih tim sekelas Juventus dan musim ini adalah momen terbaik untuk menunjukkan performa terbaik. Seenggaknya bisa bersaing lah. Dan peluang juaranya pun ini cukup kecil ya di Opta nih cuman berapa nih? Cuman 7,56%. Tapi so far Juventus saya berharap bisa tampil lebih baik. Seenggaknya minimal kembali finish di zona Liga Champions. Lanjut untuk yang finish di posisi ke lah lewat saya. Keberapa nih berarti? Keempat. Itu adalah ada AS Roma. Agak mengejutkan. Loh, kok AS Roma gini? Tapi saya punya argumen yang memang cukup solid. Mengapa? AS Roma sangat diperhitungkan oleh Opta dan juga mungkin oleh apa ya bisa dibilang oleh pesaing-pesaingnya di Serie A musim ini. Pertama, karena pelatihnya pelatih baru, Gian Piero Gasperini, yang sudah 9 musim di Atalanta dan meraih gelar Europa League, rutin juga main di Champions League di tengah klub-klub Serie A yang gahar-gahar. Namun somehow Atalanta berhasil finish di zona Liga Champions dan meraih gelar Europa League yang pada saat itu adalah Leverkusen sedang dominan-dominannya dan diprediksi akan meraih treble namun dapat dipatahkan oleh Atalanta. Gianpiero Gasperini pengalaman di Serie A-nya nggak harus dipertanyakan lagi, pernah melatih tim-tim besar seperti Inter Milan dan juga tim-tim lainnya seperti Genoa, lalu juga Palermo dan AS Roma musim lalu tampil cukup
keren. Kenapa? Karena kalau kalian lihat untuk AS Roma sendiri musim lalu terseok-seok dengan pelatih barunya dan dengan pelatih legendnya yaitu Daniele De Rossi sebelumnya diambil oleh pelatih yang lebih legend lagi Claudio Ranieri yang saat itu mengumumkan akan pensiun di akhir musim dan feeling saya kayaknya memang pemain itu kayak ini gue bakal menyerahkan jiwa dan raga gue buat AS Roma pada musim itu dan fighting spiritnya cukup tinggi. Pemain-pemainnya perform dengan taktik yang diharapkan oleh Ranieri pada saat itu dan pemain-pemain yang menurut saya ini kayak sepertinya kayak masih B aja tapi somehow tampil cukup oke seperti Miles Villar di bawah penjaga gawang lalu juga siapa ya Gianluca Mancini di posisi backnya dan juga musim lalu yang tampil cukup menarik bagi saya adalah ya Artem Dovik ini sang strikernya dan musim ini AS Roma memperkuat skuadnya dengan mendatangkan beberapa pemain di antaranya yang pertama adalah Wesley dari Flamengo ini cukup mahal pembelian termahal musim ini senilai 25 juta euro. Lalu juga ada Neil El Alyanui dari Lens sekitar 23,5 juta euro. Dan baru saja tadi meresmikan Leon Bailey dari Aston Villa. Pinjaman 3 juta euro dan klausul belinya saya masih belum tahu berapa. Dan lain-lainnya masih ada pinjaman itu Evan Ferguson dari Brighton. Kalau Evan tuh kalau nggak salah total package-nya sekitar 40 juta euro untuk permanennya, opsi permanennya. Dan Daniele Gilardi dari Hellas Verona. So far untuk memperkuat AS Roma ini cukup oke karena memang AS Roma musim lalu pun bermain dengan formasi 3 back dan Gianpiero Gasperini pelatih yang menggunakan formasi 3 back juga. Kayaknya musim ini banyak tim Italia yang menggunakan 3 back ya seperti ada Inter Milan, AS Roma, Juventus, AC Milan. Empat dari tujuh tuh menggunakan formasi 3 back. Ini menarik untuk plus Atalanta 5 berarti 5 dari 7 yang tidak menggunakan formasi 3 back hanya Inter Milan, Napoli dan juga Lazio. Tentunya ini patut kita lihat seefektif apa formasi 3 back dari Gianpiero Gasperi ini. Pemain yang ada saat ini tentunya sudah sangat familiar dengan formasi 3 back tahun lalu musim lalu dengan Ranieri dan Gasperi ini juga saya sempat membaca beritanya ia mengatakan bahwa musim ini ia menargetkan bahwa AS Roma akan bermain sangat agresif dan juga proaktif. Tentunya ini cukup bertentangan kalau kita lihat formasi 3 back kan cenderung seperti pragmatis ataupun defensif. Namun ini Gasperi ini menjanjikan bahwa Roma akan lebih eksplosif, lebih agresif, lebih proaktif. Tentunya ini akan sangat menarik. Makanya itu menjadi salah satu pertimbangan mengapa AS Roma ditempatkan di posisi keempat dengan expected poinnya sekitar 66,83 poin dan persentase juaranya 10,43 poin. Yang ketiga ada Atalanta yang baru saja ditinggalkan oleh pelatih yang sudah lama menanganinya itu Gianpiero Gasperini KS Roma tadi. Digantikan oleh Ivan Juric. Ivan Juric mungkin buat teman-teman Premier League yang pernah mendengar ya sempat melatih buat Southampton juga. Dan berdasarkan yang saya baca ini CV-nya Ivan Juric juga pernah menjadi asisten dari Gianpiero Gasperini saat ia melatih Inter Milan dan juga Palermo. Namun saat ini Ivan Juric dihadapi tantangan yang cukup besar karena Atalanta ini sudah cukup lama ditangani oleh Gianpiero Gasperini. Apakah ia dapat menangani ruang ganti? Secara strategi, kedua pelatih sama-sama menggunakan formasi 3 back, 3-4-2-1 atau 3-4-3. Dan juga masih terjadi polemik transfer antara Ademola Lookman dan juga Atalanta. Ademola Lookman mengatakan bahwa Lukman, ya Lukman lah. Ia mengatakan bahwa akan pindah musim panas ini, namun Atalanta belum sedia untuk melepaskannya. Sempat ada ketertarikan dari Inter Milan, namun saat ini posisinya Ademola Lookman masih berstatus sebagai pemain dari Atalanta. Mendatangkan cukup banyak pemain juga Atalanta musim ini ada Lamar Samardzic dari Udinese, lalu juga Nikola Kristovic dari Lecce, mempermanenkan Odilon
Odilon Kosonu dari Leverkusen dan mendatangkan Nikola Zalewski dari Inter Milan. Dan kehilangan salah satu juru gedornya yang juga kalau saya nggak salah top skor Serie A ya musim lalu nih, Matteo Retegui pindah ke Liga Arab bergabung dengan Al Qadsiah dengan nominal transfer yang sangat tinggi yaitu 68,25 juta euro. Nah, untuk Atalanta sendiri ini saya kurang setuju kenapa ia bisa finish di posisi tiga besar. Mengapa? Karena Atalanta kehilangan salah satu juru gedor terbaiknya, Mario Retegui. Praktis di lini depan hanya ada Gianluca Scamacca dan juga pemain baru yang tadi saya sebutkan, Nikola Kristovic dari Lecce. Masih perlu kita tunggu apakah selevel dengan Matteo Retegui, tentunya akan lebih susah terlepas masih ada konflik ataupun sengketa bukan sengketa ya pokoknya keputusan transfer lah apakah ada Mola Lukman ini akan bertahan atau tidak, dan juga Ivan Juric juga masih belum terbukti secara kualitas pelatih apakah ia berprestasi atau tidak, belum saya cek juga CV-nya, tapi saya sedikit agak meragukan Ivan Juric dan juga Atalantanya musim ini bisa finish di posisi ketiga. Dan ya, menurut saya posisi ketiga ini bakal lebih ganas diburu oleh Roma, Juve, dan juga AC Milan dibanding Atalanta dengan skuad yang ada saat ini. Namun, Atalanta selalu mengejutkan Serie A atau apalagi dalam 10 tahun ke belakang ya. Kita tidak dapat meremehkan Atalanta, namun saya sedikit ragu Atalanta dapat finish kembali di zona Liga Champions musim ini. Lanjut, posisi kedua ini sebenarnya dari Opta agak berbeda dibandingkan lembaga survei lain atau media yang lain seperti La Gazzetta dello Sport yang memprediksi bahwa yang akan menjadi juara Serie A adalah Napoli lagi. Namun berdasarkan Opta Napoli ini akan finish di posisi kedua dengan expected poinnya 68,79 dengan persentase juaranya hanya sebesar 14,24%. Menarik, mengapa Opta tidak menaruh Napoli di posisi pertama? Karena menurut saya yang berpeluang untuk kembali menjuarai yang berpeluang juara Serie A musim ini adalah Napoli. Mengapa? Karena Antonio Conte is a crazy man, bro. Dia ini orang yang emang terobsesi bahwa nih gue ini harus berprestasi, gue ini harus main baik. Dan Napoli musim ini mendatangkan atau memperkuat lini yang dirasa cukup kurang di musim kemarin. Seperti mendatangkan Sam Beukuma dari Bolonya, Noah Lang dari PSV Eindhoven, lalu juga ada Miguel Gutierrez dari Girona. Mendatangkan backup goalkeeper Vanja Milinkovic-Savic ini cukup baik. Mengapa? Karena musim lalu Alex Meret menurut saya tidak terlalu baik mainnya. Jadi seenggaknya ada persaingan di bawah Mister Gawang. Mendatangkan juga bek muda Luca Marianucci dari Empoli, Lorenzo Luca dari Udinese, dan juga Kevin De Bruyne dari Manchester City secara gratis. Dan menurut saya salah satu pembelian ataupun perekrutan pemain yang cukup jenius di samping kayak Bekum atau Noalang yang harganya cukup mahal, Kevin De Bruyne menurut saya menjadi salah satu turning point Napoli dapat memperkuat gelar juaranya. Seperti yang kita tahu, Kevin De Bruyne ini memiliki mental juara, kapten di Manchester City, meraih berbagai gelar di sana. Mungkin semangat ataupun mental juaranya dapat kembali ditularkan kepada skuad Napoli yang saat ini. Dan bukan tidak mungkin Napoli dapat bersaing lah seenggaknya selain di Serie A adalah di Liga Champions. Dan juga Napoli menjual beberapa pemainnya dengan harga yang cukup mahal seperti Victor Osimhen ke Galatasaray dengan 75 juta euro. Ini gila sih Galatasaray bisa bayar sebesar 75 juta euro. Lalu juga menjual Giacomo Raspadori dan juga Raspadori dong ya, Raspadori ke Atletico Madrid seharga 22 juta euro. Dan beberapa pemain lain seperti Nathan, lalu juga Gianluca Gaetano, Jesper Lindstrom itu juga hengkang dari klub musim ini. Namun secara skuad, Napoli masih kokoh. Beberapa pemain andalannya seperti ada Giovanni Di Lorenzo, lalu juga ada Amir Rahmani, Bongiorno, Billy Gilmore, Scott McTominay, MVP musim lalu.
dan sang striker Romelu Lukaku. Meskipun Romelu Lukaku saat ini sedang cedera dan diprediksi cederanya sekitar 3-4 bulan. Namun masih ada striker Lorenzo Luca dan juga Giuseppe Ambrosino. Meskipun kalau kalian dengar-dengar ini per tanggal 21 Agustus Napoli masih ingin mencari striker baru ya. Rasmus Højlund gencar diisukan. Namun menurut saya cukuplah dengan Lorenzo Luca. Mengapa? Karena ya ntar juga 3-4 bulan lagi Lukaku kembali ke tim. Dan untuk saya pribadi, Napoli masih menjadi favorit juara dibandingkan nanti Inter Milan yang akan saya sebut di nomor satu. Namun balik lagi Opta mempunyai pertimbangannya sendiri. Kalian boleh setuju atau tidak. Tapi kalau saya pribadi sepertinya Napoli masih berpeluang untuk mempertahankan gelar Serie A musim ini. Lanjut, yang terakhir yang diprediksi menjadi juara Serie A musim ini adalah Inter Milan. Prediksi juara versi Opta dengan expected poinnya sebesar 76,18 poin dengan persentase juara 35,35%. Ini cukup tinggi ya dibandingkan Napoli. Hampir 2 kali lipat dari Napoli. Dan memang Inter Milan musim ini cukup baik dari segi transfer, dari segi kedalaman skuad. Namun saya sedikit meragukan Inter Milan malah. Sorry sorry aja buat fans Inter Milan, no hard feeling. Mengapa? Karena pelatihnya pelatih baru, legend klub Christian Chivu, dan baru melatih Parma pun tidak lama, kurang lebih baru berapa ya? 10 match, sekitar 10 match. Dan juga performa di FIFA Club World Cup musim panas lalu tidak terlalu memuaskan. Di 16 besar mereka kalah dari Fluminense. Sangat disayangkan meskipun ya Fluminense layak menang, tapi sangat disayangkan Inter Milan kalah di fase 16 besar. Dan juga memang pertimbangan menurut saya pertimbangan Cifu menakodai Inter Milan musim ini karena pertama faktor dia legend, kapabilitas melatihnya tentu saja, dan yang kedua memang Cifu ini sudah melatih Inter level junior ini sejak tahun 2018. Jadi memang manajemen Inter Milan sangat paham bagaimana filosofi ataupun cara melatih dari Christian Cifu sehingga ya mungkin ini Cifu sosok yang tepat untuk memimpin Inter Milan musim ini. Namun pengalamannya di level top level masih belum terbukti, masih belum kita lihat. Hanya dilihat saat FIFA Club World Cup kemarin itu pun hanya berapa? 4 laga berarti fase grup 3 match dan juga 16 besar satu match. Masih cukup sulit lah untuk bagaimana memantau performa ataupun kepemimpinan dan taktikal dari Christian Cifu. Untuk skuadnya sendiri mendatangkan 3 pemain cukup baik juga. Ada Ainge Yohan Boni dari Parma, mantan anak asuh dari Cifu waktu di Parma. Ada Luis Enrique dari Marseille dan juga Petar Sucic, gelandang muda potensial asal Kroasia dari Dinamo Zagreb sebesar 14 juta euro. Beberapa pemain meninggalkan klub namun tidak terlalu signifikan karena memang kontribusi terhadap klub musim lalu pun tidak terlalu besar seperti Tejan Buchanan lalu juga Alexander Stankovic. Paling yang agak lumayan tuh Arnautovic, namun Arnautovic kan usianya sudah cukup uzur lah, makanya saat itu Inter Milan mendatangkan Ainge Yohan Boni sebagai penggantinya, usianya masih 21 tahun. Dan Inter Milan kemungkinan akan mengandalkan pemain yang menjuari Serie A pada zaman Simone Inzaghi. Masih untuk penjaga gawang masih ada Jan Sommer. Untuk di pemain belakang masih bergantung kemungkinan pada Bastoni, Di Marco, Denzel Dumfries. Di tengah masih ada Barella, lalu juga ada siapa lagi ya? Mkhitaryan, Çalhanoğlu. Di depan kemungkinan akan masih mengandalkan sang kapten Lautaro Martinez dan juga Marcus Thuram. Inter sudah sangat solid, timnya sudah terbentuk sejak 2-3 tahun yang lalu. Dan cukup masuk akal mengapa Opta menjagokan Inter Milan karena memang secara tim sudah terbentuk dan sudah meraih level tertinggi seperti masuk final Liga Champions, meraih Scudetto. Namun yang menjadi catatan dari saya di sini adalah bagaimana Christian Chivu dapat melanjutkan legasi dari Simone Inzaghi. Apakah ia bisa melakukannya atau tidak? Patut kita tunggu di musim ini.
Ya, segitu aja teman-teman. Mungkin untuk prediksi dari Serie A, kalian boleh setuju, boleh enggak. Ini prediksi dari Opta kan berdasarkan dari data. Yang perlu kita pantau ini menurut saya adalah proses bagaimana Serie A bergulir dari Giornata 1 sampai Giornata ya Italia itu. Pokoknya dari game week 1 sampai dengan game week 38 nanti. Dan ya, selamat menikmati Serie A musim ini untuk fans Uzur ataupun fans-fans baru. Seharusnya Serie A lebih menarik musim ini ya dengan dilihat bagaimana kedalaman skuad, banyaknya tim yang melakukan perombakan, lalu juga aktivitas transfer, pemain-pemain baru yang join di Serie A. Patut kita tunggu Serie A. Aku menunggumu. Ciao.